Selamat datang di final Lomba Debat Bahasa Indonesia Proximity 2021 yang mempertemukan tim Pramudia Anantatur sebagai pihak kontra dan tim Buya Hamka sebagai pihak pro. Adapun mosi yang kita perdebatkan pada siang hari ini adalah pemerintah akan memberikan dana bantuan operasional sekolah kepada semua sekolah swasta. Interupsi dibuka pada menit pertama dan ditutup pada menit ke-6. Interupsi akan dilakukan selama 15 detik. Saya mengundang pembicara pertama dari tim Pro untuk menyampaikan pidatonya. Waktu berbicara Anda 5 menit 20 detik, dimulai sejak kata pertama Anda berbicara. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada Dewan Juri yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya hormati, tim kontra yang saya hormati, dan tentunya tim pro yang saya banggakan. Saya akan memulainya dengan sebuah pantun. Malam makan buah pepaya, pagi-pagi makan buah nangka. Perkenalkan, saya Lydia dari tim pro Buya Hamka. Saya Lydia Diwijaya, selaku pembicara pertama dari tim pro yang akan menyampaikan definisi, limitasi, serta fondasi argumentasi yang menyatakan persetujuan kami sebagai tim pro terhadap mosi pada siang hari ini, yaitu pemerintah akan memberikan dana bantuan operasional sekolah kepada semua sekolah swasta. Adapun Amy sebagai pembicara kedua yang akan menanggapi argumentasi tim kontra dan menguatkan argumentasi tim kami. Dan juga Graciela bertindak sebagai pembicara ketiga yang akan menanggapi kembali pernyataan dari tim kontra, merangkup pernyataan dari pembicara pertama dan kedua, serta memberikan solusi. Bagian akhir dari sistematika debat ini akan ditegaskan kembali oleh Amy sebagai pembicara kedua, tim pro dalam pidato penutup. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan argumentasi dari tim kami, perkenankan saya untuk menyampaikan definisi dan bahasan lanjutan dari mosi kita pada siang hari ini. Dari mosi, pemerintah akan memberikan dana bantuan operasional sekolah kepada semua sekolah swasta. Saya akan menjelaskan definisi dari 3 poin penting. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah dalam KBBI adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Yang kedua, sekolah swasta. Sekolah swasta adalah sekolah yang dikelola dan dibiayai oleh yayasan tanpa dana dari pemerintah. Yang ketiga, bantuan operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah guna membantu sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dana berdasarkan jumlah siswa, tingkat sekolah, dan kebutuhan yang ada pada suatu sekolah. Menurut situs Kemendikbud tentang BOS, BOS diatur dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Dana BOS reguler ini diberikan untuk kebutuhan operasional pada satuan pendidikan. Dana BOS kinerja diberikan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dana BOS afirmasi diberikan untuk sekolah yang berada di daerah 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan transmigrasi. Lalu, ada pula hal yang melatar belakangi mosi ini, yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang pencairan dana BOS reguler. Sekolah swasta dengan jumlah siswa kurang dari 60 dalam 33 tahun menerima alokasi dana BOS reguler. Ketentuan tersebut tertuang dalam Permendikbud 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOS reguler. Dewan juri yang terhormat, setelah saya menyebutkan definisi dan penjelasan lebih lanjut dari mosi kita pada siang hari ini, saya akan menekankan kembali bahwa kami selaku tim pro sangat setuju dengan mosi pada siang hari ini, bahwa pemerintah akan memberikan dana bantuan operasional sekolah kepada semua sekolah swasta. Dewan juri yang terhormat, sekarang saya akan menyebutkan limitasi dari kelompok kami selaku tim pro bahwa yang kami bahas adalah pemberian dana BOS oleh pemerintah kepada seluruh sekolah swasta di Indonesia, mencakup sekolah swasta di pedalaman atau tempat terpencil dan ada dampak dari pandemi. Dewan juri yang terhormat, sekarang saya akan masuk ke dalam fondasi argumentasi kelompok kami yang tentunya menyatakan persetujuan kami terhadap mosi pada siang hari ini. Argumen kami yang pertama, bahwa semua sekolah di Indonesia berhak mendapatkan dana BOS setelah terguncang pandemi, termasuk sekolah swasta. Sekolah baik swasta maupun negeri juga terguncang, karena seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 yang menyebabkan berbagai dampak di berbagai bidang. Salah satunya yang terdampak adalah bidang pendidikan, yaitu sekolah. Sekolah swasta kesulitan mengendalikan keuangannya akibat dari pandemi.
Bidang-bidang lain, pekerjaan orang tua siswa juga terdampak, yang menyebabkan kesulitan finansial. Dan tentunya harus ada pertimbangan dari pihak sekolah mengenai keringanan SPP sekolah, dan juga harus melihat kesanggupan orang tua siswa karena pandemi. Argumen kami yang kedua, bahwa semua sekolah, baik swasta maupun negeri, harus mempertahankan mutu layanan pendidikan, seperti dengan adanya pengeluaran biaya PJJ untuk siswa dan guru, seperti kuota internet, aplikasi Zoom Premium, fasilitas PJJ, agar pembelajaran tetap berjalan dengan efektif. Bisa kita tahu juga bahwa tidak semua sekolah swasta berkecukupan dalam artian memiliki pasokan dana yang cukup untuk melengkapi semua kebutuhan tersebut. Baik, Dewan Juri yang terhormat, ini adalah argumentasi yang bisa saya sampaikan sebagai pembicara pertama Tim Pro. Pemaparan dari kami sebagai Tim Pro akan dilanjutkan oleh pembicara kedua Tim Pro. Namun sebelum itu saya akan menegaskan kembali bahwa kami sangat menyetujui mosi pada siang hari ini, bahwa pemerintah akan memberikan dana bantuan operasional sekolah kepada semua sekolah swasta. Sekian dari saya, terima kasih. Pembicara pertama dari Tim Pro menghabiskan waktu sebanyak 5 menit 18 detik. Selanjutnya, saya mengundang pembicara pertama dari Tim Kontra untuk menyampaikan pidatonya. Waktu berbicara 5 menit 20 detik dimulai sejak kata pertama Anda berbicara. Baik, apakah suara saya sudah terdengar sebelumnya, Kak? Sudah. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Lex prospisit, non respisit, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat, ketika mereka menyatakan bahwasanya setiap sekolah berhak untuk mendapatkan suatu dana BOS ini, berarti mereka menginginkan suatu penyetaraan, bukan Dewan Juri yang terhormat. Namun kami percaya bahwasanya di sisi mereka tidak akan terjadi adanya penyetaraan. Dikarenakan apa, Dewan Juri yang terhormat? Suatu dana BOS yang diberikan kepada sekolah swasta yang merupakan sekolah yang berorientasi pada profit ataupun keuntungan, tidaklah pantas kami rasa untuk mendapatkan dana BOS ini sendiri, dikarenakan akan ada ketimpangan, dikarenakan apa, Dewan Juri yang terhormat? Kebutuhan dua jenis sekolah ini ataupun strategi di antara dua jenis sekolah ini sangatlah berbeda, yang nantinya akan saya jelaskan dalam argumen saya, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua, mereka menyatakan bahwasanya sejak pandemi ini ada keterguncangan antara sekolah swasta dan juga sekolah negeri dalam menetapkan satu pembelajaran mereka. Kami percaya bahwasanya dalam hal ini sekolah swasta tidak akan apa-apa, Dewan Juri yang terhormat, bahkan di masa pandemi sekalipun. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tetap bisa ataupun tetap mendapatkan kebijakan untuk menarik SPP setinggi dari rakyat-rakyat ataupun dari siswa-siswa mereka, Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada akhirnya bagi siswa-siswa yang tidak mampu untuk membayar SPP, siswa yang tidak mampu untuk memberikan uang mereka kepada sekolah swasta, mereka akan mendapatkan sanksi berupa tidak diberikannya ijazah, tidak diberikannya buku, dan lain sebagainya, Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan apa? Di sini kondisi yang terpuruk ada pada sekolah negeri, bukan, Dewan Juri yang terhormat, di mana mereka harus mempertahankan segalanya dengan susah payah, dan mereka memang dari awalnya tidak berprofit oriented, yang artinya mereka tidak memiliki kebijakan untuk menarik SPP setinggi-tingginya dari anak-anak mereka, bukan, Dewan Juri yang terhormat. Sekalipun mereka mengatakan bahwasanya di pedalaman pun ada sekolah swasta yang memiliki ataupun mendapatkan suatu keterguncangan dari masa pandemi ini, kami mempercaya bahwasanya hal ini salah asumtif, dikarenakan apa, Dewan Juri yang terhormat? Pada kenyataannya setiap sekolah swasta memiliki karakteristik dan juga tujuan yang sama untuk meningkatkan profit ataupun keuntungan mereka, bukan, Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada akhirnya mereka tetap memiliki kebijakan untuk menarik SPP setinggi-tingginya. Pada status quo saat ini, permasalahan yang menjadi tunggal ataupun permasalahan yang menjadi induk dari permasalahan pendidikan di Indonesia adalah bagaimana kita menyeratakan antara sekolah swasta ataupun sekolah negeri sehingga memiliki kualitas yang sama, bukan, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kondisi ideal yang ingin kami tetapkan sebagai tim oposisi adalah bagaimana kami ingin menyeratakan antara fokus sekolah swasta ataupun sekolah negeri itu sendiri. Justifikasi 3 layer. Yang pertama, kenapa pemberian kepada sekolah negeri ini lebih urgent, Dewan Juri yang terhormat? Terdapat beberapa karakteristik yang menyatakan bahwa sekolah negeri lebih urgent keberadaannya. Yang pertama, sekolah negeri dibangun bukan untuk tujuan untuk mendapatkan profit ataupun keuntungan, namun melainkan untuk mendapatkan syarat sebagai negara berkembang ataupun sebagai negara maju di mana anak-anaknya harus mengikuti seluruh pembelajaran, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, sekolah negeri tidak memiliki ataupun tidak pernah bisa bergantung pada dirinya sendiri dikarenakan mereka masih bergantung pada negeri dan tidak memiliki kesiapan dalam bidang modal sekalipun. Yang ketiga, mereka merupakan sekolah-sekolah yang terbuka untuk siapa saja, yang artinya daya tampung mereka tidak se-eksklusif itu, yang artinya mereka bisa menampung
orang-orang yang tidak mampu membayar SPP sekolah swasta dan lainnya, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga pada akhirnya dana BOS ini akan lebih baik diturunkan kepada mereka, dikarenakan apa? Mereka yang ada pada sekolah negeri adalah anak-anak yang memiliki daya tampung yang lebih banyak ataupun siswanya lebih banyak, di mana mereka memiliki ataupun membutuhkan fasilitas yang lebih besar pula, bukan Dewan Juri yang terhormat, belum lagi guru honorer pada sekolah-sekolah negeri. Perlu diketahui bahwasanya pada masa pandemi ini gaji dari guru honorer yang ada di sekolah negeri 100% bergantung pada sistem dana BOS ini sendiri, Dewan Juri yang terhormat, sedangkan sekolah negeri sendiri tidak diberikan kebijakan untuk membayar ataupun untuk menetapkan SPP setinggi mungkin kepada setiap siswanya merupakan siswa-siswa yang dominan tidak mampu, bukan Dewan Juri yang terhormat, sedangkan sekolah swasta masih memiliki kebijakan untuk menarik SPP setinggi-tingginya sehingga mereka bisa membayar guru-guru mereka, bukan Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua, kenapa tidak swasta? Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwasanya dari tadi swasta merupakan sekumpulan sekolah-sekolah yang berorientasi pada profit ataupun keuntungan, bukan Dewan Juri yang terhormat. Pada akhirnya apa? Mereka sudah memiliki siklus sejak awal sekolah mereka dibangun, Dewan Juri yang terhormat. Kesiapan mereka lebih matang dari bidang modal, mereka sudah memiliki yayasan yang besar untuk mengangkut mereka, lalu mereka juga bisa menetapkan SPP yang tinggi, bukan Dewan Juri yang terhormat. Masuk ke dalamnya pun merupakan anak-anak eksklusif yang dibatasi bagaimana dari lingkup perekonomian dan lainnya, bukan Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada akhirnya swasta dalam hal ini tidak memerlukan suntikan dana. Apabila Anda bisa membayangkan swasta yang sudah memiliki dana sendiri ditambahkan lagi dana BOS yang ada, bukankah tidak akan terjadi penyerataan itu sendiri, bukan Dewan Juri yang terhormat? Sedangkan kita mengetahui bahwasanya pada status saat ini sekolah negeri dan juga sekolah swasta sangatlah timpang keberadaan ataupun kualitas sekolahnya, bukan Dewan Juri yang terhormat. Kami percaya bahwasanya setiap sekolah swasta yang ada di seluruh penjuru Nusantara pun memiliki spesifikasi yang sama, yaitu menginginkan profit ataupun berorientasi pada keuntungan, bukan Dewan Juri yang terhormat, sehingga mereka sudah memiliki pegangan dari uang itu sendiri. Kenapa pada akhirnya ini akan lebih baik? Dewan Juri yang terhormat, fokus kami adalah untuk menyetarakan antara kualitas negeri dan juga swasta, bukan Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada akhirnya tidak akan terjadi ketimpangan antara negeri dan swasta, di mana negeri bisa mengejar untuk meningkatkan kualitas mereka dibandingkan sekolah-sekolah swasta, sehingga pada akhirnya hal ini lebih baik. Saya bangga menjadi tim oposisi. Pembicara pertama dari tim kontra menghabiskan waktu sebanyak 5 menit 23 detik. Selanjutnya, saya mengundang pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan pidatonya. Waktu berbicara Anda 7 menit 20 detik dimulai sejak kata pertama Anda berbicara. Pidato saya akan dimulai dari 3, 2, 1. Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati, moderator, penjaga waktu, dan tim oposisi yang saya kasihi, serta tim pemerintah yang saya banggakan. Sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Amy Kinesha Aurelia selaku pembicara kedua dari tim pemerintah yang akan menyanggah argumen dari tim oposisi serta memaparkan poin-poin argumen dari tim kami yang sebelumnya telah dibangun oleh pembicara satu. Adapun mosi pada hari ini yaitu pemerintah akan memberikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS kepada semua sekolah swasta. Tentunya di sini saya ingin menegaskan kembali bahwa kami dari tim pemerintah sangat menyetujui akan mosi perdebatan kali ini. Namun sebelum masuk ke dalam ranah perdebatan para Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa paparan dari tim oposisi yang saya akan bidas terlebih dahulu. Sanggahan kami yang pertama adalah pada paparan pembicara satu tim oposisi menyebutkan bahwa gaji dari guru-guru honorer itu bergantung terhadap BOS atau dana bantuan dari operasional sekolah. Namun seperti yang kita ketahui juga bahwa semua guru itu adalah pekerja yang levelnya sama, meskipun berada di ruang lingkup yang beda, yaitu di swasta dan juga negeri. Yang artinya kita dapat menyimpulkan bahwa kedua jenis bahwa guru-guru berhak mendapatkan pendapatan juga biaya gaji yang sama, yang membuat interupsi. Maaf saudara, interupsi ditolak. Yang membuat semua guru berhak mendapatkan gaji dan juga dana dari bantuan operasional sekolah yang juga disertakan dengan gaji guru serta perlengkapan sekolah yang lainnya. Dan di mana juga kata menyertakan itu maksudnya adalah agar kedua sekolah, yaitu sekolah swasta dan juga sekolah negeri, dapat sama-sama terpenuhi kebutuhannya serta dapat tetap berjalan
selama masa pandemi COVID ini. Dan juga kemudian saya akan melanjutkan alur perdebatan ini dengan poin-poin argumen yang menyetujui dengan sangat mosi perdebatan kali ini selaku tim pemerintah. Maaf, saudara, interupsi ditolak. Poin argumen kami yang pertama adalah seperti yang telah dikatakan oleh pembicara satu dari tim kami bahwa tidak semua sekolah swasta berkecukupan dan memiliki pasokan dana sekolah yang digunakan untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan dan biaya pengeluaran semasa pembelajaran jarak jauh dalam pelaksanaan program-program sekolah serta pelaksanaan dalam proses belajar mengajar seperti kembalinya para tenaga kerja, guru-guru, pekerja pembersih, serta fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan selama pembelajaran. Maaf saudara, interupsi ditolak. Selama pembelajaran dalam masa COVID-19 ini berlangsung, seperti contohnya penggunaan smartboard interaktif digital guna melaksanakan penerapan belajar mengajar siswa dan guru agar dapat berjalan lebih baik dan efisien. Dan itu terlebih lagi dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang sudah diterapkan serta yang akan segera diterapkan juga oleh sekolah-sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu pastinya membuat masing-masing sekolah harus segera memenuhi dan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang sebelumnya tidak dibutuhkan saat pembelajaran di sekolah masih bergerak secara jarak jauh atau online. Seperti contohnya saat pembelajaran tatap jauh, siswa masih belajar di rumah demi mengikuti protokol serta ketentuan semasa pandemi COVID-19 sedang panas-panasnya dan merajalela. Namun karena telah berangsur redanya COVID, namun tetap adanya COVID-19 yang membuat proses belajar mengajar berlangsung normal kembali seperti biasa. Maka sekolah pastinya harus telah memiliki persiapan seperti dengan menyiapkan pasokan desinfektan yang pastinya akan dipergunakan terus-menerus setiap hari selama pembelajaran PTM tersebut di sekolah sedang berlangsung dengan bertujuan untuk menciptakan kelas khusus yang mengikuti syarat dan ketentuan PTM yang efektif, yang pastinya higienis dan nyaman. Pastinya agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan tidak timbulnya resiko yang dapat merugikan kedua pihak. Para Dewan Juri yang terhormat, poin argumen kami yang selanjutnya adalah perwakilan Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidik Kasiarno telah dengan menolak dengan tegas mengatakan bahwa kebijakan dari Permendikbud bulan 6 tahun 2021 adalah sebuah tindakan diskriminasi, di mana kebijakan tersebut tidak sejalan dengan amanah yang tertuang dalam UUD yang menyebutkan bahwa tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu berarti berada di ruang lingkup bangsa di mana seluruh negara, maaf saudara, interupsi tolak, di mana ruang lingkup dari suatu negara, suatu bangsa itu menyertai dari seluruh pelosok daerah di negara tersebut. Lalu Kasiarno juga mendesak agar Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menghapus ketentuan syarat penerima dana BOS yang menyebutkan bahwa dana BOS boleh diberikan kepada sekolah swasta yang muridnya tidak lebih dari 60. Dan juga untuk siswa-siswa tersebut juga pelajar Indonesia berhak mendapat anggaran pendidikan lewat BOS reguler. Oleh karena itu, saya sangat setuju. Maaf saudara, interupsi tolak. Oleh karena itu, saya dengan tegas setuju dengan mosi ini, yaitu pemberian dana BOS kepada semua sekolah swasta. Sekian pemaparan saya mengenai poin-poin argumen persetujuan kami terhadap mosi pada hari ini, yaitu pemerintah akan memberikan dana bantuan operasional sekolah BOS kepada semua sekolah swasta. Sekali lagi kami menyatakan bahwa kami masih tetap berada di jalur yang sama, yaitu sepenuhnya setuju terhadap mosi. Sekian, terima kasih. Pembicara kedua dari tim Pro menghabiskan waktu sebanyak 6 menit 7 detik. Anda masih memiliki sisa waktu. Apakah Anda ingin menggunakannya? Tidak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya mengundang pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan pidatonya. Waktu berbicara Anda 7 menit 20 detik dimulai sejak kata pertama Anda berbicara. Lanjut yang terhormat, ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi terlebih dahulu dari apa-apa saja yang disampaikan oleh rekan kami tim pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, kami ingin mengklarifikasi tentang pernyataan mereka bahwasanya semua sekolah mengalami
permasalahan akan memenuhi kebutuhannya Dewan Jurnal Terhormat. Namun yang ingin kami klarifikasi adalah bagaimana cara mereka membuktikan bahwa pada akhirnya pemerintah dapat mengakomodasi setiap sekolah yang ada pada negeri ini bukan Dewan Jurnal Terhormat, karena pada akhirnya regulasi yang mereka gunakan adalah untuk semua sekolah swasta. Artinya pemerintah akan mengalokasikan dana ataupun devisa negara mereka untuk membiayai semua sekolah Dewan Jurnal Terhormat. Padahal pada status quo saat ini pemerintah memiliki banyak sekali fokus yang harus diselesaikan Dewan Jurnal Terhormat. Mereka harus menyelesaikan permasalahan kesehatan karena pandemi COVID-19, mereka harus memenuhi semua dana BOS yang akan diberikan pada sekolah-sekolah yang ada. Pada akhirnya kami percaya bahwasanya dana pemerintah tidak akan mencukupi apa yang mereka sampaikan Dewan Jurnal Terhormat. Itu yang ingin saya klarifikasi. Lalu masuk pada poin-poin sanggahan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tim pemerintah sama sekali tidak menjelaskan kepada Anda apa mekanisme yang akan mereka bawakan Dewan Jurnal Terhormat. Mereka sama sekali tidak menjelaskan bagaimana pemerintah dapat mengecek apakah sekolah itu memang maksimal 60 orang. Mereka tidak menjelaskan bagaimana pemerintah mampu membentuk entitas misalnya untuk mengecek regulasi pemberian dana BOS Dewan Jurnal Terhormat, karena pada status quo bahkan dana BOS yang diberikan pada sekolah negeri masih tidak transparan, masih sering terjadi kecurangan. Bagaimana tim pemerintah dapat menjamin bahwa pada akhirnya pemerintah sanggup untuk meregulasi bahkan ke setiap sekolah swasta Dewan Jurnal Terhormat. Lalu yang kedua, mereka menyampaikan kepada kami bahwa tidak semua sekolah swasta berkecukupan. Namun yang ingin kami sampaikan adalah pertama-tama Anda harus menyadari perbedaan kepentingan dari sekolah swasta dan sekolah negeri Dewan Jurnal Terhormat. Satu-satunya sumber dana yang dimiliki oleh sekolah negeri adalah dana BOS. Mereka hanya berpegangan pada itu Dewan Jurnal Terhormat. Namun bayangkan ketika ada situasi pandemi dan lain sebagainya, bahkan dana BOS yang mereka miliki bisa berkurang Dewan Jurnal Terhormat dan kebutuhan mereka semakin dibatasi. Namun mari lihat bagaimana sekolah swasta bekerja Dewan Jurnal Terhormat. Mereka walaupun di situasi sesulit apapun masih bisa meminta SPP dari setiap siswanya Dewan Jurnal Terhormat, sehingga pada akhirnya tidak ada urgensi untuk memberikan mereka dana tambahan yang sebenarnya sangat terbatas dari pemerintah Dewan Jurnal Terhormat, sehingga pada akhirnya poin mereka tidak dapat dijustifikasi Dewan Jurnal Terhormat. Lalu selanjutnya, kami ingin menyampaikan bahwa pada akhirnya tujuan dari setiap tim adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Dewan Jurnal Terhormat. Dan hal ini sama sekali tidak eksklusif di sisi pemerintah saja. Dan di sini apabila tim oposisi bisa membuktikan kepada Anda bagaimana kami mampu mencapai goals mencerdaskan kehidupan bangsa, maka tim kami yang layak memenangkan perdebatan kali ini Dewan Jurnal Terhormat. Masuk pada poin argumen yang akan saya bawakan. Di sini saya akan bawakan dua argumen. Yang pertama, mengenai stigmatisasi yang dialami oleh sekolah-sekolah yang ada dalam Indonesia Dewan Jurnal Terhormat. Kami berpikir bahwa pada akhirnya apabila sekolah tersebut ingin meningkatkan kualitas fasilitas mereka Dewan Jurnal Terhormat, mereka harus membutuhkan dana bukan. Namun dari yang kami lihat pada status quo saat ini, bahkan untuk memberikan dana BOS kepada guru honorer saja sekolah negeri tidak sanggup Dewan Jurnal Terhormat. Bahkan mereka juga mengadakan penarikan SPP dari siswanya. Mari kita lihat bahwa bagaimana hal ini sudah terjadi secara normalisasi Dewan Jurnal Terhormat. Dana BOS bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhan sekolah negeri Dewan Jurnal Terhormat. Sehingga kami berpikir bahwa pada akhirnya dana BOS harus difokuskan pada sekolah negeri bukan Dewan Jurnal Terhormat. Dan bahkan pada status quo terjadi ketimpangan kualitas fasilitas. Kita sering sekali melihat bagaimana kualitas fasilitas yang dimiliki oleh sekolah negeri sangat kurang Dewan Jurnal Terhormat. Apalagi ketika orang-orang ataupun siswa ataupun peserta didik berpikir untuk masuk ke sekolah negeri, kami berpikir bahwa tujuan mereka adalah agar mereka tidak menghabiskan uang banyak untuk membayar SPP Dewan Jurnal Terhormat. Mereka pasti mengharapkan fasilitas yang jauh lebih baik walaupun mereka tidak membayar banyak biaya selayaknya yang ada pada sekolah swasta Dewan Jurnal Terhormat. Namun bayangkan ketika mereka masuk ke sekolah itu dan malah dimintai SPP dan bahkan fasilitasnya tidak memadai Dewan Jurnal Terhormat. Kami berpikir bahwa disinilah terdapat stigmatisasi di masyarakat bahwa sekolah negeri tidak memiliki fasilitas yang sama besarnya bukan Dewan Jurnal Terhormat. Namun mari lihat tujuan dari negara kita adalah untuk menjamin kualitas pendidikan bagi setiap warga negaranya Dewan Jurnal Terhormat. Maka dari itu kami berpikir bahwa pada akhirnya akan jauh lebih baik apabila Anda memfokuskan dana BOS kepada sekolah negeri Dewan Jurnal Terhormat. Karena pada akhirnya hal yang utama dalam menyokong kualitas pendidikan adalah fasilitasnya bukan Dewan Jurnal Terhormat. Lalu masuk pada poin argumen saya yang kedua. Saya telah menjelaskan kepada Anda bagaimana kualitas guru dipengaruhi oleh gaji yang mereka miliki. Kami percaya bahwa pada akhirnya seseorang akan berusaha lebih keras
ketika mereka mendapat gaji yang lebih besar bukan Dewan Juri terhormat. Dan mari lihat kenapa pada sekolah swasta guru-guru yang ada di sana memiliki kualitas yang lebih baik Dewan Juri terhormat. Pertama, memang benar mereka memiliki syarat untuk mencapai tingkat pendidikan tertentu, dan itu juga terjadi pada sekolah negeri Dewan Juri terhormat. Namun yang kami lihat adalah mereka memiliki gaji yang bersifat sama Dewan Juri terhormat, dan mereka akan diberikan gaji yang kurang apabila mereka tidak bekerja dengan maksimal. Maka kami berpikir bahwasanya hal ini tidak teraplikasi pada guru honorer yang ada pada sekolah negeri Dewan Juri terhormat. Mereka bahkan diberikan gaji di bawah UMR. Maka dari itu kami berpikir bahwasanya pada akhirnya apabila dana BOS ini diberikan fully untuk untuk sekolah negeri saja, kami berpikir bahwa pada akhirnya hal inilah yang menjamin kualitas pendidik yang ada pada seluruh sekolah yang ada Dewan Juri terhormat. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, mereka memiliki motivasi yang lebih besar lagi untuk mengajar Dewan Juri terhormat, sehingga pada akhirnya hal ini jauh lebih baik daripada di sisi proposisi Dewan Juri terhormat. Namun, kalaupun di sisi kami ada sekolah-sekolah swasta yang tidak mampu mendanai sekolahnya, misalnya seperti pada daerah 3 tim, pada daerah pedalaman, dan lain sebagainya. Namun, mari kita analisis lebih jauh bagaimana karakteristik sekolah swasta yang ada pada pedalaman dan 3T Dewan Juri terhormat. Kami berpikir bahwa pada akhirnya sekolah-sekolah ini sudah pasti mendapat sukarelawan, misalnya Dewan Juri terhormat, ataupun sudah mendapat bantuan dari dana sosial dan lain sebagainya. Kenapa hal ini mungkin terjadi? Karena pada akhirnya ada perbedaan yang cukup drastis antara sekolah swasta yang ada pada kota dan yang ada pada hutan, misalnya Dewan Juri terhormat. Dan hal ini sudah memiliki dana yang ataupun yayasan-yayasan yang sudah menjamin bagaimana sekolah tersebut berjalan Dewan Juri terhormat. Sehingga pada akhirnya tim pemerintah sama sekali tidak bisa membuktikan kepada kami kenapa bahkan sekolah swasta yang ada di kota berhak untuk mendapatkan dana BOS ini sendiri Dewan Juri terhormat. Lalu mari lihat bagaimana label sekolah pada akhirnya akan jauh lebih baik ketika fasilitasnya mencapai kualitas yang baik Dewan Juri terhormat. Dan pada akhirnya tujuan dari sisi kami untuk mencapai pendidikan yang lebih baik bagi setiap warga negara dan juga menjamin tenaga pendidik yang lebih baik akan tercapai Dewan Juri terhormat bahkan pada jangka waktu yang panjang. Karena itu kami bangga menolak. Baik, pembicara kedua dari tim kontra menghabiskan waktu sebanyak 7 menit 17 detik. Selanjutnya, saya mengundang pembicara ketiga dari tim pro untuk menyampaikan pidatonya. Waktu berbicara Anda 7 menit 20 detik dimulai sejak kata pertama Anda berbicara. Pergi ke pasar membeli ikan salmon ternyata tidak ada. Pendidikan harus diutamakan demi masa depan generasi muda. Dewan Juri yang terhormat, kolega kami tim kontra yang saya kasih dan tim pro yang saya banggakan. Kembali lagi saya menyapa, selamat siang dan salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara dari tim kontra, tim pro kembali menyatakan bahwa saya sangat setuju sebelum saya masuk ke dalam argumen saya, izinkan saya memberikan 5 sanggahan kepada tim kontra terlebih dahulu. Pembicara pertama dari tim kontra tadi mengatakan bahwa dana BOS sangat tidak pantas untuk diberikan kepada sekolah swasta. Namun saudara karena sekolah swasta sudah mendapat masukan dana dengan menarik SPP. Namun Dewan Juri yang terhormat, saudara pembicara satu dari tim kontra tidak memperhitungkan sekolah swasta yang berada di tempat terpencil yang sangat kesulitan dalam menyelenggarakan pendidikannya. Saudara dari tim kontra hanya memfokuskan pada sekolah swasta yang berkecukupan seperti di perkotaan. Selanjutnya, sangat saya kedua, tadi pembicara pertama dari tim kontra menyatakan bahwa sekolah swasta mencari profit di seluruh penjuru negeri. Namun Dewan Juri yang terhormat, perlu saya tegaskan bahwa saudara tidak mengungkapkan atau memiliki fakta bahwa sekolah swasta di seluruh Indonesia memang mengejar profit. Dewan Juri yang terhormat, faktanya justru sekolah swasta ini memiliki visi yang tujuannya jelas, sehingga jelas mereka membutuhkan dana dari dana BOS ini, dana pendidikan dari BOS ini untuk memajukan pendidikannya. Dewan Juri yang terhormat, sangat saya ketiga kepada pembicara kedua dari tim kontra. Tadi pembicara dari tim kontra menyatakan bahwa pemerintah seharusnya fokus pada biaya kesehatan yang dibutuhkan karena terdampak dari pandemi ini, sehingga akibat dana BOS ini anggaran untuk
menyediakan kesehatan tidak akan mencukupi. Namun Dewan Juri yang terhormat, perlu saya katakan bahwa pendidikan memiliki anggarannya sendiri, yaitu sebanyak 20% dari anggaran total negara Indonesia. Dewan Juri yang terhormat. Sanggahan saya yang keempat adalah tadi pembicara kedua dari tim kontra menyatakan bahwa sekolah swasta masih ada SPP, namun Dewan Juri yang terhormat, perlu saya tekankan bahwa sekolah baik negeri maupun swasta ini harus menyesuaikan kesulitan yang dihadapi oleh orang tua siswa yang akibat terdampak oleh pandemi. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara satu dari tim pro sebelumnya, bahwa akibat dari pandemi ini berbagai bidang-bidang pekerjaan orang tua terdampak, dan tentunya akan ada juga kesulitan yang dihadapi orang tua dalam mengendalikan keuangannya, sehingga seharusnya sekolah menyesuaikan SPP mereka agar sesuai dengan layanan pendidikan yang mereka berikan. Dewan Juri yang terhormat. Sanggahan saya yang kelima adalah mengenai dana BOS yang harus difokuskan kepada negeri, yang telah dikatakan oleh pembicara kedua dari tim kontra tadi. Namun Dewan Juri yang terhormat, dana BOS ini sudah dikatakan sebelumnya oleh pembicara satu tim pro bahwa dana BOS ini disesuaikan kepada semua sekolah sesuai dengan jumlah siswa dan kemampuan sekolahnya masing-masing. Dewan Juri yang terhormat. Sekarang saya akan memasuki ranah argumen saya yang telah dinyatakan dengan sangat jelas oleh pembicara satu dan kedua dari tim pro sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, argumen saya yang pertama adalah semua sekolah di Indonesia berhak mendapatkan dana BOS karena setelah terguncang oleh pandemi, termasuk sekolah swasta di dalamnya. Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena pandemi yang terjadi ini, sekolah swasta, baik sekolah swasta maupun negeri, dua-duanya sama-sama terguncang. Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID ini telah menyebabkan berbagai dampak di berbagai bidang, yang salah satunya bidang sekolah dan juga bidang pekerjaan orang tua siswa yang lain. Dan bahkan ada pula data yang menunjukkan bahwa beberapa orang tua siswa kehilangan pekerjaannya. Dewan Juri yang terhormat. Sehingga argumen saya yang pertama ini bertujuan untuk bagi sekolah swasta untuk menyesuaikan SPP-nya, Dewan Juri yang terhormat, dengan melakukan pengurangan. Dewan Juri yang terhormat. Karena sekolah juga harus melihat kesanggupan siswa karena pandemi ini. Karena apakah SPP selama PJJ layak jika disamakan dengan pembelajaran tatap muka? Dewan Juri yang terhormat. Tentunya tidak. Karena itu sekolah harus membuat kebijakan yang benar, yaitu dengan mengurangi SPP ini. Dewan Juri yang terhormat. Nah, argumen saya yang kedua adalah sekolah harus mempertahankan mutu layanan pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara kedua dari tim pro sebelumnya, bahwa mengeluarkan biaya PJJ untuk siswa seperti guru dan kuota internet atau aplikasi Zoom Premium atau fasilitas PJJ seperti laptop dan handphone agar pembelajaran tetap berjalan dengan efektif. Dewan Juri yang terhormat. Dan ini tentunya membutuhkan dana, yaitu dengan dana bantuan dari BOS tersebut. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, tidak semua sekolah swasta berkecukupan seperti yang saya bilang sebelumnya, dalam artian memiliki pasokan dana yang mencukupi kebutuhan atau yang tidak terdampak oleh pandemi, yaitu beban-beban dari sekolah seperti gaji guru atau karyawan dan biaya pengeluaran selama pembelajaran berlangsung. Apalagi jika ditambah dengan pembelajaran tatap muka terbatas yang sebentar lagi akan dijalankan, di mana sekolah harus menyiapkan hal-hal yang lebih banyak lagi, seperti pasokan disinfektan, persiapan menciptakan kelas khusus untuk pembelajaran tatap muka yang efektif, higienis, dan nyaman untuk ditempati oleh siswa dan gurunya, sehingga pembelajaran berjalan dengan baik. Selain itu, argumen yang ketiga juga telah disampaikan dari pembicara kedua juga, bahwa kebijakan BOS ini sangat mendiskriminasi. Dewan Juri yang terhormat, karena tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, solusi yang dapat kami berikan adalah menghapus ketentuan syarat penerima dana BOS yang menyatakan bahwa penerima BOS hanya untuk sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 60, sehingga dengan dihapuskannya ketentuan ini, sehingga baik sekolah swasta maupun negeri dapat menerima dana BOS seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pelajar Indonesia, siswa-siswa berhak mendapatkan anggaran pendidikan. Dewan Juri yang terhormat. Sehingga dengan pemberian dana BOS reguler kepada sekolah negeri dan sekolah swasta, semuanya di seluruh Indonesia tanpa terkecuali dapat memperoleh hasil, yaitu meningkatkan layanan mutu pendidikan kepada seluruh sekolah di Indonesia dan juga pemenuhan hak-hak siswa di seluruh Indonesia. Karena itu, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya nyatakan bahwa saya sangat setuju dengan
mosi kita kali ini, yaitu pemerintah akan memberikan dana bantuan operasional sekolah kepada semua sekolah swasta. Pembicara ketiga dari tim Pro menghabiskan waktu sebanyak 7 menit 17 detik. Yang terakhir, saya mengundang pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan pidato argumennya. Waktu berbicara Anda 7 menit 20 detik dimulai sejak kata pertama Anda berbicara. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri terhormat, pemerintah menginginkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh instansi pendidikan. Namun sedari awal mereka sudah tidak menerapkan keadilan karena apa Dewan Juri terhormat? Mereka memberikan dana BOS yang sama, dana BOS dengan jumlah yang sama dengan kedua instansi yang memiliki karakteristik baik dari segi interest, fasilitas dan lain sebagainya yang jauh berbeda Dewan Juri terhormat, sehingga kami berpikir bahwasanya mereka telah tidak mampu untuk sampai ke visi mereka untuk mencapai keadilan. Sebelum masuk ke ranah argumentasi, saya akan menyanggah argumentasi dari sisi pemerintah Dewan Juri terhormat. Terdapat 3 premis terbesar bagi sisi mereka dalam perdebatan ini. Yang pertama adalah dari segi sekolah swasta memiliki kesulitan di masa pandemi. Dewan Juri terhormat, kami berpikir bahwasanya justru sekolah negeri merupakan instansi yang paling terdampak karena pandemi COVID-19. Mengapa? Karena sumber pendapatan mereka bergantung pada pemerintah atau APBN dari pemerintah. Sedangkan pemerintah harus mengalokasikan dana mereka lebih kepada sektor-sektor lain seperti misalnya kesehatan, ekonomi yang menurun kualitasnya secara masif karena adanya pandemi COVID-19 Dewan Juri terhormat. Maka kualitas dana atau kuantitas dari dana sekolah negeri akan jauh lebih sedikit. Mengapa Dewan Juri terhormat? Karena bahkan Anda mengatakan bahwasanya jika pendidikan memiliki jumlah dana yang mutlak. Sehingga jika sekolah negeri harus membagi dana APBN-nya kembali dengan sekolah swasta tanpa ada penambahan dana dari segi APBN-nya, maka dana yang didapatkan oleh sekolah negeri justru akan jauh lebih terpuruk Dewan Juri terhormat, bahkan tidak mampu untuk menangani biaya perawatan bangunan dan biaya guru honorer dan lain sebagainya. Kemudian Anda mengatakan bahwasanya kemudian Dewan Juri terhormat, jika kita lihat kualitas fasilitas dari sekolah negeri dan swasta sangatlah berbeda, di mana sekolah swasta mayoritas memiliki fasilitas yang jauh lebih baik daripada sekolah negeri. Jikapun misalnya sisi proposisi mengatakan bahwasanya argumen tentang daerah 3T, kami berpikir bahwasanya jumlah sekolah swasta atau intensitas dari sekolah swasta di daerah 3T tergolong cukup sedikit Dewan Juri terhormat. Mengapa? Karena kami berpikir bahwasanya sekolah swasta adalah sekolah instansi atau organisasi yang profit oriented, sehingga mereka tidak akan membangun sebuah sekolah di tempat yang tidak strategis bagi keuntungan mereka Dewan Juri terhormat. Kemudian, jikapun misalnya sekolah swasta di sekolah 3T sangat terpuruk, mengapa tim oposisi dari awal menetapkan parameter di mana mereka akan memberikan dana BOS ini kepada seluruh sekolah swasta di Indonesia? Jika misalnya mereka merasa bahwasanya hanya beberapa sekolah swasta yang terpuruk, mengapa mereka tidak memberikan dana BOS itu kepada sekolah-sekolah yang terpuruk saja Dewan Juri terhormat? Anda pasti mendengar bahwasanya pembicara satu mereka telah menyatakan bahwasanya parameter mereka adalah memberikan dana BOS ini kepada seluruh sekolah swasta di Indonesia tanpa ada parameter apapun. Kemudian Dewan Juri terhormat, mereka mengatakan bahwasanya dana BOS difungsikan untuk membayar guru dan lain sebagainya. Kami berpikir bahwasanya sekolah swasta sudah mempunyai dana pendapatan seperti biaya bangunan, SPP yang tinggi sesuai dengan manajemen sekolah mereka. Sehingga kami berpikir bahwasanya bahkan tanpa pun ada dana BOS seperti yang kita lihat pada status quo ini, telah banyak sekali sekolah swasta yang pada akhirnya maju Dewan Juri terhormat. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya BOS diberikan kepada dana BOS ini diberikan kepada sekolah swasta yang tidak memiliki lebih dari 60 murid. Dewan Juri terhormat, jikapun misalnya kami setuju terhadap hal ini tetap berlawanan dengan sisi proposisi Dewan Juri terhormat. Mengapa? Karena dari awal parameter atau mekanisasi dari sisi mereka adalah memberikan dana BOS kepada seluruh sekolah swasta di Indonesia, bukan beberapa sekolah swasta di Indonesia. Mereka tidak pernah menjawab pertanyaan kami mengapa mereka akan memberikan dana BOS kepada seluruh perusahaan swasta di Indonesia. Kemudian mari kita lanjut ke ranah argumentasi Dewan Juri terhormat. Sebelumnya, apakah ada interupsi? Baik, tidak, saya akan melanjutkan argumentasi saya. Dewan Juri terhormat, pada kali ini saya akan membalut argumentasi saya dalam 2 kelas. Yang pertama adalah kelas keadilan, kemudian yang kedua adalah kelas efektivitas. Yang pertama dari segi keadilan. Dewan Juri terhormat, sekolah swasta memiliki karakteristik atau interest yang berbeda dengan sekolah negeri. Sehingga akan sangat buruk jika pemerintah memberikan insentif yang sama dengan mereka. Karena pada akhirnya sekolah negeri akan memiliki start point yang jauh terbelakang sehingga menjadi victim di sini. Dewan Juri terhormat, sekolah swasta memiliki interest untuk mendapatkan keuntungan atau profit oriented.
sehingga mereka memiliki sistem manajemen keuangannya sendiri. Sekolah swasta tetap mendapatkan pemasukan dari para siswa, di mana sekolah swasta memiliki uang SPP yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekolah negeri yang gratis, jikapun misalnya ada, kuantitasnya sangat sedikit. Kemudian, sekolah swasta memiliki hak untuk mengkontrol penuh biaya pakaian, gedung, buku, fasilitas, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya, start point yang dimiliki oleh perusahaan swasta akan jauh lebih besar ataupun sedikitnya setara dengan sekolah negeri dan Indonesia terhormat. Apa yang terjadi pada sekolah negeri? Sekolah negeri memiliki dasar biaya yang hanya bergantung pada dana operasional pemerintah, dan sekolah negeri tidak mempunyai hak untuk mendapatkan pemasukan yang sama dengan sekolah swasta. Lalu apa yang terjadi jika sekolah negeri dan sekolah swasta memiliki dana BOS yang jumlahnya setara dengan sekolah negeri? Dan Indonesia terhormat, kami berpikir bahwasanya sekolah swasta akan mendapatkan pendapatan atau jumlah dana yang jauh lebih banyak dari Indonesia terhormat, karena mereka menggait uang SPP, uang pakaian dan pembangunan dan lain sebagainya, namun mereka tetap mendapatkan dana BOS. Sedangkan sekolah negeri hanya mendapatkan dana dari dana BOS dan tidak mempunyai hak untuk menggait SPP yang tinggi, uang pembangunan dan lain sebagainya. Lalu apa implikasi buruk yang terjadi di Indonesia terhormat? Kami berpikir ini akan sangat buruk karena di kemungkinan pertama sekolah swasta memiliki otonom untuk meregulasi pendapatannya. Mereka menyebabkan terdapatnya kemungkinan untuk dilakukannya korupsi terhadap sekolah swasta. Jikapun memang sekolah swasta akan mengoptimalkan semua pendapatan mereka, ini tetap buruk dan Indonesia terhormat karena sekolah swasta memiliki fasilitas yang jauh lebih tinggi akibat sumber pendapatan yang lebih banyak, sehingga akan terdapat ketimpangan di mana sekolah negeri akan terlihat sangat buruk dan bahkan tidak ada seseorang yang akan sekolah di sekolah negeri. Kemudian Dewan Juri terhormat, kami berpikir bahwasanya pada akhirnya hal ini akan tidak adil kembali karena dana BOS ini akan karena dana BOS ini akan menjadi alat penggali profit sebesar-besarnya oleh perusahaan swasta. Karena dana BOS akan difungsikan untuk membangun, namun pendapatan dari SPP, pembangunan pakaian dan lain sebagainya akan menjadi 100% profit. Kemudian hal ini akan sangat buruk karena akan terdapat perbedaan jumlah dana yang sangat signifikan Dewan Juri terhormat. Kemudian kami berpikir bahwasanya dana BOS berasal dari APBN yang berasal dari pajak negara. Sangatlah tidak, Dewan Juri terhormat, pertanyaan kami, apakah adil jika pemerintah menggunakan pajak rakyat untuk instansi yang memberikan SPP yang tinggi bagi rakyat dan Indonesia terhormat. Kemudian kelas yang kedua adalah dari segi efektivitas. Sebagai tim oposisi, kami percaya bahwasanya pemberian dana BOS untuk seluruh sekolah swasta tidaklah efektif. Mengapa? Karena saat terdapat APBN akan dibagi kembali ke sekolah swasta, maka dana BOS yang didapatkan sekolah negeri akan jauh lebih kecil. Mengapa? Karena artinya pemerintah harus membagi kembali sejumlah dana kepada yang sebelumnya dari 100 ribuan sekolah menjadi 2 kali lipat. Hal ini sangat buruk karena pendapatan sekolah negeri mayoritas bergantung pada dana BOS. Saat sekolah swasta tetap memiliki sumber pendapatan dari SPP yang tinggi ditambah dengan dana BOS, maka Dewan Juri terhormat, sekolah negeri memiliki sumber daya yang lebih kecil pada akhirnya. Saat sekolah negeri ini pada akhirnya bergantung pada dana BOS dan mereka memiliki dana BOS yang kecil, maka masyarakat kurang mampu yang tidak mampu untuk bersekolah di sekolah swasta akan tidak mendapatkan fasilitas yang baik, sehingga tujuan dari pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang cerdas tidak akan tercapai sampai kapanpun Dewan Juri terhormat, sehingga kami bangga menjadi tim oposisi. Baik, pembicara ketiga dari tim kontra menghabiskan waktu sebanyak 6 menit 57 detik. Untuk menutup perdebatan pada siang hari ini, saya mengundang pembicara penyimpul dari tim kontra untuk menyampaikan pidato kesimpulannya. Waktu Anda berbicara 3 menit 20 detik, dimulai sejak kata pertama Anda berbicara. Baik Kak, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Ketika mereka selalu menyatakan bahwasanya ada sekolah-sekolah swasta pada pedalaman yang tidak memiliki kecukupan dan lain sebagainya, kami percaya bahwasanya hal ini tidak dapat dibawa Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Pada pasalnya, melalui karakteristiknya saja, sekolah-sekolah swasta merupakan mereka-mereka yang berorientasi pada keuntungan ataupun profit, bukan Dewan Juri yang terhormat. Ketika pun ada sekolah-sekolah swasta pada 3T yang mengalami suatu pengurangan dalam bidang ekonomi ataupun kecukupannya, maka kami percaya bahwasanya ada yayasan yang menaungi mereka yang bisa memberikan mereka cukup modal ataupun uang untuk memperbaiki keadaan mereka, bukan Dewan Juri yang terhormat. Berbeda dengan sekolah negeri yang hanya akan bergantungan pada pemerintah itu sendiri, bukan Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua, mereka selalu menyatakan pada kami bahwasanya kesetaraan tidak akan terjadi di sisi kami dan kami dituduh sebagai pihak yang selalu melakukan diskriminasi dan lain-lainnya. Kami percaya bahwasanya justru pada akhirnya penyetaraan tidak akan berada di sisi mereka Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Pada pasalnya saja, sekolah-sekolah ini ataupun sekolah-sekolah negeri pada saat ini merupakan sekolah-sekolah mendapatkan dana BOS daripada APBN itu sendiri, bukan Dewan Juri yang terhormat. Coba bayangkan saja ketika dana BOS ini dibagi lagi menjadi 2, ketika mereka dibagi kepada sekolah swasta juga, bagaimana bisa kita bayangkan bahwasanya urgensi yang lebih tepat diberikan adalah kepada sekolah negeri, bukan Dewan Juri
Dewan Juri yang terhormat, seperti yang dikatakan oleh pembicara 3 dari tim kami, tidak akan adil ketika pemerintah membayarkan ataupun memberikan pajak-pajak rakyat dari uang-uang rakyat mereka kepada sekolah-sekolah yang berorientasi kepada profit bukan Dewan Juri yang terhormat. Mereka juga tidak pernah menjawab bahwasanya poin-poin pembuktian mereka seperti bagaimana ketimpangan tidak akan terjadi di sisi mereka, kenapa pada akhirnya sekolah-sekolah negeri tetap bisa mengejar kualitas mereka bahkan di saat dana BOS terbagi menjadi 2, lalu kemudian bagaimana cara mereka menjamin bahwa guru-guru dan juga kualitas pembelajaran dari negeri tetap akan berjalan baik apabila nanti dana BOS terbagi, dan mereka tidak pernah membuktikan kepada kami kenapa pada akhirnya swasta lebih berhak, bahkan di saat mereka juga memiliki kebijakan untuk memberikan SPP yang begitu besar kepada siswa-siswanya. Perlu diketahui bahwa saya 100% gaji-gaji dari guru honorer pada sekolah-sekolah negeri pada masa pandemi ini bergantung pada dana BOS bukan Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada akhirnya apa? Kualitas pengajar pun cukup dipertanyakan dalam hal ini. Sekolah swasta bisa membayar pengajar-pengajar mereka dengan uang SPP mereka yang mereka tetapkan bahkan di saat masa pandemi bukan Dewan Juri yang terhormat. Lalu bagaimana dengan sekolah negeri itu sendiri? Ketika Anda membagi APBN ataupun uang dana BOS ini sendiri menjadi 2, dan ketika pemerintah mengharapkan bahwasanya hal ini bisa baik bagi pengajar-pengajar sekolah negeri, kami percaya bahwasanya hal ini tidak akan terjadi dikarenakan apa? Sudah jelas-jelas bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan kualitas mengajar yang baik, dikarenakan guru-guru mereka tidak bisa mendapatkan gaji ataupun hal yang sepadan dengan usaha mereka bukan Dewan Juri yang terhormat. Kami percaya bahwasanya pada saat pandemi sekalipun banyak sekali sekolah swasta yang masih pada akhirnya tetap akan terbantu dengan bantuan-bantuan sosial dari yayasan mereka bukan Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada akhirnya hal ini tidak akan berdampak dari segi swasta itu sendiri. Kami percaya pula sejak awal sekolah-sekolah swasta dibuktikan ataupun diciptakan merupakan sekolah-sekolah yang sudah memiliki siklus ataupun modal yang cukup bukan Dewan Juri yang terhormat. Karena pasalnya apa? Karena mereka pada akhirnya kedepannya memang berfokus pada keuntungan itu sendiri bukan Dewan Juri yang terhormat. Ketika Anda mengharapkan bahwa sekolah negeri ini akan membagi 2 ataupun dana BOS-nya sendiri, kami percaya bahwa hal ini akan lebih buruk dikarenakan kualitas pembelajaran dan juga kualitas pengajar akan menjadi suatu tantangan yang sangat besar bagi mereka bukan Dewan Juri yang terhormat, karena mereka tidak mampu mencukupinya dan mereka tidak memiliki siklus untuk hal itu. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya mengundang pembicara kesimpulan dari tim Pro untuk menyimpulkan perdebatan pada siang ini. Waktu berbicara Anda 3 menit 20 detik, dimulai sejak kata pertama Anda berbicara. Pidato saya akan dimulai dari 3, 2, 1. Selamat siang para Dewan Juri yang terhormat. Sekarang saya sebagai pembicara penyimpul akan menekankan dan menegaskan kembali poin-poin argumen yang telah dibangun oleh pembicara 1, 2, dan 3, yaitu argumen yang pertama adalah semua sekolah di Indonesia berhak mendapatkan dana BOS setelah tergunjangnya pandemi, termasuk sekolah swasta, yang juga dengan sejalan dengan berlakunya UUD 1945 yang menjelaskan bahwa tujuan NKRI salah satunya adalah dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana bangsa merupakan ruang lingkup besar yang menyatukan kesatuan dari cita-cita serta tujuan bersama, dan juga dengan itu kita dapat menerapkan sikap menyeratakan itu artinya kita sama-sama memberikan dana BOS tersebut kepada dua belah pihak sekolah, yaitu sekolah swasta dan sekolah negeri, tanpa membeda-bedakan nominal dan juga angka dari dana tersebut. Dan juga sekolah baik swasta maupun negeri juga terguncang karena pandemi tersebut. Dan juga seperti yang telah kita ketahui, pandemi COVID juga telah menyebabkan berbagai dampak di berbagai bidang, dan juga yang salah satunya adalah di bidang pendidikan, yaitu sekolah. Sekolah swasta juga mengalami kesulitan mengendalikan keuangannya akibat pandemi, dan juga bidang-bidang lain seperti pekerjaan orang tua siswa juga berdampak, yang menyebabkan kesulitan finansial, dan juga tentunya harus ada pertimbangan dari pihak sekolah mengenai keringanan SPP sekolah, juga harus melihat kesanggupan orang tua siswa karena pandemi. Dan hal ini tidak hanya beresiko kepada sekolah, dan juga hal ini juga beresiko terhadap orang tua murid, di mana kita tidak boleh memandang bulu dari orang-orang tua siswa dan juga para siswanya. Argumen kami yang kedua adalah bahwa semua sekolah baik swasta maupun negeri harus mempertahankan mutu layanan pendidikan seperti dengan adanya pengeluaran biaya PJJ untuk siswa dan juga guru, seperti kuota internet, aplikasi Zoom premium, fasilitas PJJ seperti laptop, HP, agar pembelajaran tetap berjalan dengan efektif. Bisa kita tahu juga bahwa tidak semua sekolah swasta berkecukupan dalam artian memiliki pasokan dana yang mencukupi kebutuhan tersebut. Maka dari itu, kami selaku tim pemerintah mempunyai solusi yang juga telah dikatakan oleh pembicara ketiga, di mana solusi dengan menghapus ketentuan syarat penerima dan BOS yang menyatakan bahwa penerima hanya untuk sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 60.
karena hal itu sama dengan adanya tindakan diskriminasi di mana yang telah saya sebutkan tadi, UUD juga telah menyebutkan bahwa tujuan dari NKRI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana bangsa adalah bangsa juga melingkupi daerah-daerah di Indonesia dan garis bawahi tanda semua. Dan juga telah dipaparkan disebutkan fakta-fakta konkret serta argumen faktual oleh tim kami. Maka dari itu, pada Dewan Juri yang terhormat, saya Amy Kinesha selaku penyimpul tim oposisi kembali menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap bahwa kami tetap berada di jalur yang sama, yaitu setuju terhadap mosi. Dengan ini kami juga hendak mengajak para Dewan Juri semua untuk duduk bersama kami dengan menyetujui mosi kita pada siang hari ini, yaitu pemerintah akan memberikan dana bantuan operasional sekolah BOS kepada semua sekolah swasta. Saya akan menutup pemaparan saya dengan sebuah pantun. Siang makan buah semangka, sebelumnya dicuci hingga bersih. Sekian dari tim Buya Hamka, kami ucapkan terima kasih. Baik, dengan begitu berakhir pula perdebatan kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Dewan Juri untuk berembuk di breakout room. Maka dari itu saya persilakan kepada juri pertama terlebih dahulu untuk memberikan komentarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Joan dan Bapak Ibu Semak Penabur Kota Tangerang atas kesempatannya saya sebagai juri pertama di Lomba Debat Bahasa Indonesia Proximity 2021. Sebelumnya ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan selaku juri pada kesempatan kali ini. Saya ingin menegaskan sebelumnya kepada para debator yang hebat dari pihak tim pro maupun tim kontra, kalian sudah melakukan perdebatan dengan seru, dengan asik untuk ditonton, tetapi sangat disayangkan kalian tidak menerima interupsi sama sekali, baik dari pihak pro maupun dari pihak kontra. Selain itu, saya ingin lebih terfokus kepada struktur, materi, dan teknis penyampaian. Dari struktur, debat itu merupakan suatu debat ini merupakan ajang berbicara yang terstruktur. Jadi untuk melakukan debat itu bukan hanya berbicara begitu saja, tetapi ada isinya, ada strukturnya, ada gregetnya kayak gitu. Nah, kalau menurut saya secara pribadi dari hasil tadi saya menonton dan menyimak dengan begitu detail dari hasil perdebatan kalian, kedua tim ini menyampaikan begitu banyak opini, begitu banyak argumentasi, namun kurang disertai dengan fakta-fakta yang relevan, dengan data-data yang bisa divalidasi. Contoh data yang bisa divalidasi adalah seperti jurnal atau seperti link-link yang memang bisa divalidasi, seperti ada lisensinya, contohnya kayak Kompas atau semacamnya seperti itu. Lalu dalam teknik penyampaian sebentar. Jadi dalam teknik penyampaian maaf. Jadi kalau dalam teknik penyampaian cara kalian berbicara itu juga dinilai dalam debat. Jadi kalian harus menyampaikan argumentasi kalian dengan sejelas mungkin agar Dewan Juri juga lebih bisa mengetahui apa sih yang sebenarnya kalian sampaikan dengan jelas juga. Karena di dalam debat ini setiap materi, setiap perkataan yang kalian sampaikan itu bisa menjadi poin yang sangat besar ataupun bisa menjadi titik kegagalan tim kalian. Kenapa debat ini terdiri dari 3 orang? Karena dalam debat ini tuh kalian dapat berlatih untuk saling merangkai kerangka berpikir kalian satu sama lain dan membuat itu menjadi suatu pikiran yang bisa mempengaruhi pikiran hadirin dan juri kalian. Jadi untuk kedepannya, baik untuk tim pro dan untuk tim kontra, dalam melakukan debat-debat kalian yang berikutnya, saya harap kalian bisa lebih memfokuskan diri untuk menjaga ketenangan diri dan menyampaikan argumentasi-argumentasi kalian dengan struktural dan dengan jelas, seperti itu. Lalu untuk poin materi, keduanya menurut saya sudah melakukan debat dengan seru untuk ditonton, namun kurang dalam data-data yang telah tervalidasi dan relevan. Seperti itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk juri pertama atas komentar secara verbalnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh komentar secara verbal dari juri kedua. Silakan.
pada Ibu Ida. Ibu Bu Ida Ida sepertinya mungkin ter-DC. terdisconnect ya. Kalau begitu, apakah kita lanjut saja ke juri yang ketiga terlebih dahulu? Apakah ada Bu Dewi di sini untuk memberikan komentarnya sekarang? Halo Bu Dewi. Halo John, suara Ibu Iya, terdengar? oke. Ya, Sudah terdengar Ibu. ya baik. Sekali lagi, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan pada SMA Penabur, Kota Tangerang. Juga bravo untuk semua siswa-siswa hebat yang ada di sini. Luar biasa perdebatan hari ini sampai Ibu sepertinya tidak bisa menghela nafas ya. Luar biasa seru. Juga ada sesuatu yang disampaikan bahwa di masa pandemi seperti ini kalian luar biasa semangat untuk bisa mengikuti perlombaan. Itu salah satu yang sudah sangat luar biasa, yang patut kita beri apresiasi. Baik, untuk sarannya untuk kedua tim seperti yang disampaikan oleh Kak Ania tadi ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bahwa seorang pendebat atau pendebater yang baik adalah orang yang mau mendengarkan pendapat orang lain. Tadi disampaikan, Ibu sudah menyaksikan perdebatan serunya, tapi perdebatan itu menjadi sepi akan interupsi. Bahkan beberapa kali lawan debat memberikan interupsi, ada yang 5 kali, semua itu ditolak oleh kedua belah tim. Jadi, debat itu bukan hanya apa yang kita sampaikan saja, tapi kita juga bisa di situ memberikan kesempatan pada lawan untuk memberikan interupsi. Dan dari situ perdebatan akan hidup. Itu yang pertama catatannya. Yang kedua adalah untuk materi yang disampaikan. Tadi sudah sangat banyak materi yang disampaikan, hanya saja materi yang disampaikan seharusnya lebih kepada hal yang memang terukur. Jadi memberikan proposal yang jelas, data yang akurat, disampaikan dengan lugas. Tadi ada beberapa juga yang sempat terbata-bata, sempat mungkin grogi ya. Pada dasarnya yang kita bahas yang tadi sudah dibahas oleh juri pertama pun, begitu kita berdebat bukan berarti siapa yang lebih cepat berbicara dengan penuh emosi. Karena di sini adalah bukan debat kusir, tapi debat untuk sama-sama mengungkapkan pendapat dan opininya yang disertai dengan fakta yang jelas dan akurat. Tadi mungkin garis bawahi dari juri, dari saya pribadi, materi yang disampaikan sangat banyak, opini juga sangat banyak, tapi sangat kecil atau sangat kurang akan materi yang sifatnya data. Itu kami dari tadi menunggu ya, data tadi hanya disampaikan sepertinya 2 data ya. Ada tadi di catatan kami di sini dasar hukum, juga ada beberapa pendapat dari ahli. Jadi paling tidak nanti harus lebih diperkuat, untuk pengalaman selanjutnya harus lebih diperkuat dengan data proposal yang kuat, tetap dengan pendirian dari pro dan kontra masing-masing. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi bravo untuk SMA Penabur dan juga semua peserta lomba debat daring hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih Bu Dewi atas komentarnya. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh juri kedua, Ibu Ida sudah kembali ya. Oke, silakan Bu Ida. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu panitia lomba debat pada siang hari ini, dan Ibu dan Kakak dari Dewan Juri lomba debat pada siang hari ini, serta seluruh peserta yang berbahagia. Izinkan saya memberikan mungkin sedikit tentang komentar ya
terhadap kegiatan debat pada siang hari ini. Jadi seperti apa yang telah disampaikan oleh Kak Tania dan Ibu Dewi selaku Dewan Juri 1 dan 3 sangat ini sekali, lengkap sekali ya. Dan sudah dikupas habis sebenarnya apa yang terjadi pada debat siang hari ini. Memang seperti itulah fakta yang kami tunggu-tunggu sebenarnya ya, apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi dan Kak Tania gitu. Ya, yang paling penting di sini pada prinsipnya adalah struktur dalam penyampaian debat itu yang utama, yang itu harus diperhatikan oleh setiap debater gitu ya. Bagaimana struktur yang baik dalam berdebat gitu, itu harus diperhatikan. Kemudian dari data-data yang disampaikan memang harus lebih akurat lagi, karena dari tadi memang benar apa yang disampaikan Ibu Dewi, kami menunggu data